Nah, sekarang tapi udah diperingatkan jangan makan ini dan jangan minum ini. buburnya masih bingung soalnya ada perangkat dua ya. Banyak perangkat ini yang dipakai sekedar HP sama laptop. Terima kasih untuk orang tua murid atas waktunya yang diberikan. Sebelum kita mulai rapat virtual ini, kita mengucapkan panganjali umat dulu ini sama Bapak. Om Swastiastu. Kita mulai saja, Bungi. Mungkin ada yang kurang dengar ya, sudah untuk suaranya. Apel kan memang manis ya. Manis mangga, contohnya kan ada yang manis kan. Tapi begitu jelas. Sudah terdengar jelas suaranya Bu Guru? Dari 2012 buah. Sudah. Oh sudah, bukunya pakai ini dulu. Ya kalau sistem coba-coba ya boleh. Nah, Contohnya kemarin saya coba tuh. Bu Sudiasih bawa nyambung-nyambung. bisa di-mute sebentar ya untuk ininya, biar nggak tabrakan suaranya. Budaya aja yang nge-mute bisa kelasnya bisa nge-mute. Begitu kosong ruangan BK kan ada gitu. Kepala besi. Ambil Hostnya nih kan Bu. aman. Sing ada menutup kayu. Ini enggak. Sudah ya? Nah, kita mulai saja Pak Bapak Ibunya. Ini terkait, maaf ini informasinya juga mendadak dari dinas dan kebetulan juga suratnya izin dari PTMT atau apa namanya? Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah keluar izinnya. Nah, kebetulan juga tadi Bapaknya Cinta juga sudah nge-share di grup ya. Nah, sukses semua untuk Bapaknya Cinta. Jadi orang tua murid semua juga mengetahui siapa-siapa sekolah yang sudah bisa tatap muka. Dan kemarin juga Bu Guru Ayu juga sudah nge-share di grup TK-TK yang belum layak untuk mengadakan PTMT tanggal 4 nih. Nah, terkait juga suratnya ini, surat PTMT-nya, kita coba Bu Guru Ayu untuk share suratnya. Nah, yang ulang lagi suratnya Niki, yang dikirim sama Bapaknya Cinta ya. Nah, ini di sini tercantum apa nah tuh? Coba di scroll ke bawah. Nah, ini pembatasan untuk apa itu PPKM-nya ya. Maaf. Nah, ini untuk satuan pendidikan kita maksimal 33% untuk melakukan PTMT-nya di sekolah, untuk di sekolahnya. Nah, untuk pembelajarannya kita lakukan 33%, berarti kira-kira berapa orang ya Bu Guru ya untuk pembelajarannya. Nah, karena kita muridnya apa itu tidak terlalu banyak, jadi kita membagi pembelajaran di sekolah jadi 2 shift. Nah, 2 shift yaitu untuk sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama 5 orang, itu nanti akan dijadwal pukul 9 ya, sampai 8 sampai 9 pagi. Nah, kita ada jeda waktu 30 menit dan dilanjutkan untuk sesi kedua pada pukul 9.30 sampai 10.30. Nah, kan mobilitasnya lebih gampang. Sebelum kita melakukan tatap muka, dimohonkan untuk orang tua murid mungkin ada belum yang mendownload aplikasi Peduli Lindungi ya? Lagi sebentar. Mungkin kurang jelas ya untuk ini.
Untuk orang tua murid, coba yang ulang sekali lagi, untuk orang tua murid mungkin ada yang belum mendownload aplikasi Peduli Lindungi ya. Karena kita di sini sebelum anak-anak masuk ke halaman sekolah, kita mempunyai stand banner aplikasi Peduli Lindungi. Nah, seperti orang tua mengantar anaknya, kita barcode dulu yang di Peduli Lindungi. Nah, seandainya ada merah, muncul warna merah atau warna oranye ya, mungkin orang tua muridnya belum boleh masuk ke dalam, masuk ke halaman sekolah, atau orang tua murid menunggu atau ditinggal anaknya belajar di sekolah. Nah, seandainya di aplikasi itu muncul orang tua sudah menyeken dan muncul warna hijau, orang tua bisa menunggu anaknya di halaman sekolah, itu pun nanti untuk menunggu jaraknya tidak terlalu dekat. Jadi di sana juga ada kapasitas pengunjung, jadi kita kapasitas 30, maksimal 30 pengunjung 30 untuk di barcode-nya. Ya, sampai di sana mungkin ada orang tua ingin bertanya. Apa semua sudah download ya? Sudah punya Peduli Lindung yang di-download di aplikasi Peduli Lindungi. Ya, Bapak Dipa, terima kasih. Mungkin Bapak Dipa juga sudah sering menggunakan ya. Nanti aplikasi Peduli Lindungi bukan hanya digunakan di sekolah ya Bapak Ibu. Nanti Peduli Lindungi juga bisa, seandainya kita pergi ke mall atau ke tempat makan, nanti itu akan tempat wisata, nanti itu akan digunakan juga. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Terkait aplikasi Peduli Lindungi. Nah, contohnya seperti ini. Nanti orang tua murid, ini yang keluar. Nanti kita keluar juga ada orang tua murid juga nyeken barcode-nya yang sudah disediakan. Sebelum memasuki halaman juga orang tua murid scan barcode-nya. Ya, sekolah anak TK di tahun undang-undangan ini lah, sosialisasi ini juga, Bu, Pak. Nah, ini yang untuk masuknya. Nanti kita jalannya tidak bertabrakan ya Ibu Bapak ini. Nanti sebelah selatan kita memasuki halaman, terus untuk keluarnya di sebelah utaranya. Sudah Ibunya? Sudah sampai di sana untuk aplikasi Peduli Lindungi. Bisa yang lanjutkan lagi? Terkait, nah kita yang lanjutkan lagi Bungnya biar tidak menyita waktu banyak juga Ibu Bapaknya. Nah ini juga kembali yang terkait surat edarannya. Di sini untuk satuan pendidikan yang menggunakan sistem shift atau secara bergantian, kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas sesuai ketentuan yang berlaku dengan waktu jeda 2 jam atau 120 menit antar shift. Nah, ini mungkin digunakan bukan untuk di PAUD ya, Ibu Bapaknya. Ini kalau 2 jam itu terlalu banyak untuk anak-anak, karena kalau 2 jam anak tanpa bermain, mungkin anak-anak akan jenuh dia. Karena kita tidak untuk jedanya. Untuk jedanya 30 menit, kalau jedanya 2 jam, untuk anak TK takutnya nanti kesiangan anak-anak pembelajaran untuk sesi kedua. Karena nanti sesi kedua nanti anak-anak kalau belajar siang otomatis anak Bu guru saya capek, Bu guru saya ngantuk. Nah, seperti itu nanti. Jadi kita mengambil untuk jeda sesi kedua hanya 30 menit.
kita tidak berpatokan dengan surat yang sudah diedarkan dari Dinas Pendidikan. Nah, untuk mungkin itu sudah terkait yang tadi surat pemberitahuannya. Nah, sekarang ini skenario pembelajaran terbatas. Nah, ini kita juga mempunyai skenario sebelum kita mengajukan PTMT. Ini sudah skenarionya, kita sudah berapa kali ngusul untuk PTMT-nya ya, sudah berapa kali kita juga sudah banyak kali, dan akhirnya sekarang diizinkan. Nah, ini pun untuk juga karena kita sabar ya Ibu Bapak nih. Biar tidak seperti sekolah lain, mungkin karena kenapa yang tidak mengadakan tatap muka seperti TK-TK lain. Nah, mungkin karena TK lain dia sekolahnya terletak di dalam atau masuk gang. Dia bisa sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan dinas melakukan PTM-nya. Tetapi kalau kita TK Lilahita letaknya itu di pinggir jalan. Terus kebetulan TK-nya kita nih TK Lilahita dan berdampingan dengan pengawas TK Lilahita. Nah, dan itu pun jalur dari Satgas Covid daerah sering lewat ke TK Lilahita. Makanya kami tidak berani untuk membuka secara diam-diam, walaupun itu dengan menggunakan pakaian bebas. Nah, ini skenario pembelajaran terbatas TK Lilahita. Nah, dalam rangka ini, kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan COVID. Itu di laptop. Nah, untuk orang tua murid bisa dibaca ya, terlihat yang di-share di kamera. Baca ya Bu ya, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak kebaca nih. Baca Bu, baca. Oke, sambil yang bacakan nih. Nah, niki skenarionya, sekolah sudah menyiapkan sarpras untuk pencegahan COVID, yaitu tempat cuci tangan sudah disediakan di depan, termogan. Nanti untuk masuk ke halaman sekolah kita tes dulu. Kalau melebihi dari 37 derajat Celcius kita pulangkan. Dan anak-anak juga guru mendapat masker cadangan untuk guru. Seandainya gurunya ada kotor ya, kita juga tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Obat-obatan juga kami sudah menyediakan di sekolah, seperti minyak. Kalau obat panas itu kami tidak berani memberikan menyediakan karena takutnya nanti anak-anak ada alergi ya. Alergi kan karena antibodi anak itu kan beda-beda Ibu ya. Nah, selanjutnya masker persediaan yang untuk siswa yang lupa membawa atau lupa memakai masker dari rumah, kami menyediakan. Dan juga face shield. Untuk face shieldnya anak-anak nanti dapat ya. Oh, mantap. Hand sanitizer juga sudah disiapkan di depan di masing-masing kelas, dan juga habis belajar atau sebelum pembelajaran kita juga menyemprotkan desinfektan. Dan juga tidak lupa juga kita menyediakan banner untuk barcode aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini sekolah melakukan, dan juga sekolah melakukan sterilisasi yang tadi yang sudah sebutkan. Sebelum atau sesudah pembelajaran kita menyemprotkan secara periodik. Untuk siswa melakukan persiapan pembelajaran sebagai berikut. Mandi dengan menggunakan seragam. Nanti anak menggunakan seragam ke sekolah ya. Biasanya anak pakaian seragam pada saat pembelajaran daring. Nah, sekarang karena sudah PTM, belajarnya sudah diizinkan di sekolah, jadi anak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Mungkin Ibu sudah tahu jadwal seragam-seragamnya ya?
Ya, yang ulang lagi ya. Untuk seragam hari Senin, Selasa itu biasanya anak menggunakan pakaian putih kotak-kotak. Terus untuk Rebo, anak-anak menggunakan pakaian batik dan bawahnya celana hitam. Untuk hari Kamis, anak-anak menggunakan pakaian adat. Yang pakaian adat Kepuro ya, tapi di atasnya pakai apa tuh seragam batik. Bawahnya kaman. Adat Madya, termasuk adat Madya ya. Terus untuk Jumat Sabtu kita menggunakan pakaian olahraga. Oh, bukannya seminggu 3 kali? Nah untuk ini apa itu sebelum yang selanjutnya, sebelum sekolah anak-anak harus sarapan dulu sebelum sekolah ya, agar asupan gizi anak-anak memadai, biar tidak nanti antibodinya biar anak lemah, biar anak kuat. Karena nanti anak pulang pada saat dari sekolah imunnya bagus, terus dari sekolah imunnya tidak bagus, jadi baru dicek nanti lagi pakai termogan, anak-anak agak panas, jadi kalau sudah seperti itu nanti sekolahnya bisa ditutup lagi, tidak beroperasi lagi untuk sementara. Nah, jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah, anak harus sarapan pagi dulu, tidak boleh tidak. Ya, untuk anak-anak boleh nasi, boleh roti atau susu, boleh apa yang bisa masuk aja ke perut, biar ada anak imunnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, anak-anak membawa bekal air, karena kita tidak menyiapkan air atau tidak menyiapkan makanan juga di sekolah. Nah, seperti biasanya kita menyiapkan makanan atau minuman setiap hari Jumat. Nah, sekarang anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah. Ya. Dan juga membawa hand sanitizer. Selain di sekolah ada hand sanitizer, anak-anak juga membawa hand sanitizer dari rumah. Kan ada yang kecil itu hand sanitizer ya anak-anak ya. Ya ibu bapaknya nanti dibawakan, dibekalkan anaknya untuk hand sanitizer yang kecil. Nah, dan selanjutnya siswa berangkat dengan diantar, tetap yang pengantarannya atau orang tua murid siapapun itu yang mengantar anak ke sekolah harus tetap menjaga prokesnya, menjaga jarak dan memakai masker. Dan juga tidak lupa seandainya yang orang tua murid hanya mengantar saja, ya tidak perlu bawa menyekan barcode-nya. Terus untuk yang mau menunggui karena mungkin 1 jam, orang tua murid harus menyekan barcode-nya yang sudah disediakan di depan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Dan selanjutnya cek suhu. Belum. Yang nomor 5 sekarang. Siswa wajib mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki halaman sekolah. Nah, ini untuk tempat cuci tangan kita sudah sediakan di depan, sudah ada sabun juga. Nanti di sana anak-anak sudah sebelum masuk halaman anak cuci tangan dulu yang bersih, ya. Cuci tangan yang bersih, dilap tangannya, habis itu baru anak-anak boleh masuki halaman atau ke ruangan kelas. Nah, terus untuk selanjutnya selalu menjaga jarak. Nanti cek suhu untuk anak, cek suhu ya tadi yang sebelumnya sudah saya beritahu, sudah saya jelaskan. Anak-anak dicek suhu juga sebelum memasuki halaman sekolah. Nah, ini untuk guru juga akan menggunakan face shield atau masker, sekalian masker dan face shield sama dengan murid. Kalau murid tidak perlu memakai face shield dari rumah, cukup masker saja, terus face shield akan dibagikan nanti pada saat baru masuknya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang tadi saya kasih tahu dari awal surat pemberitahuannya. Dalam sehari pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung 2 jam. 2 jamnya itu dimaksudkan yaitu jam 8 sampai jam 9. Kita bagi 2 shift. Terus selanjutnya kita jeda 30 menit
Selanjutnya dari 10.30 anak-anak lanjut lagi sampai jam 9.30 sampai 10.30. Nah, ini mungkin ini yang di sini belum ditulis sama Bu Guru, belum diketik ya, belum diberitahukan. Untuk pada saat nanti anak-anak pulang sekolah, dimohon untuk orang tua murid tepat waktu untuk menjemputnya, nih, biar tidak ada yang bermain di halaman. Untuk sementara kita tegas dulu agar PTM-nya ini berjalan dengan lancar dulu, nih. Untuk sementara nih, biar tidak nanti pada saat Monep datang, nanti siapa tahu ada Monep atau nanti ada satgas, seandainya ada kerumunan di sekolah, kita akan di di swab antigen untuk murid dan guru. Nah, kita kan tidak ingin ada dicek umpamanya pada saat nanti dipilih mungkin TK Lila kita ada Monep, terus kebetulan ada kerumunan dan dicek swab antigen, terus ada salah satu siswa yang reaktif, itu nanti akan ditutup kembali nanti sama pihak dinas atau pihak satgas COVID kabupatennya. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu, nih. Jadi untuk orang tua murid, kami pihak sekolah minta tolong untuk penjemputan. Seandainya ada muridnya, anaknya yang dapat sesi pagi sampai jam 9, mohon jam 9 pas itu sudah orang tua murid sudah di depan gerbang, sudah menjemput anaknya. Dan tidak ada lagi selama jeda itu tidak ada murid yang berkeliaran atau bermain di halaman sekolah. Ya, begitu juga untuk sesi berikutnya, biar nak bertemu nanti untuk teman yang sesi pertama bertemu sama temannya yang sesi kedua, nanti saya mau tunggu ini, nggak boleh seperti itu dulu. Untuk sementara waktu bunyi, tangguhin kita bersakit-sakit dulu, ya, demi keamanan kita bersama juga. Kalau seandainya seperti yang sebutkan tadi ada yang reaktif, nanti kita kembali daring. Untuk daring juga enggak. Yang kemarin juga sempat dapat info dari dinas, kita ditutup untuk 3 hari tanpa pembelajaran apapun itu. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Kita kan ingin bertemu sesuai dengan jadwal. Nah, jadi tolong ikuti aturan yang ada di sekolah. Ya mungkin kalau ada anak sakit, rada-rada pusing atau pilek, biarpun anak pakai masker, kami mohon agar anak-anak di sekolah dulu. Tapi di sekolah maaf di rumah dulu untuk istirahat. Atau bisa mungkin daring sama bu gurunya nanti habis pembelajaran tatap muka, mungkin daring sama sama gurunya, sama walinya. Jadi untuk pembelajaran itu tetap berjalan dengan lancar. Ibu bapaknya sudah jelas sampai di sana? Halo, mungkin ada perlu ditanyakan? Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk hari Senin tanggal 4, kami sudah jadwalkan untuk siswa pembelajarannya kita bagi tidak full 1 minggu. Ya, karena kenapa? Karena hari Senin kita sudah full pembelajaran, hari Selasa kita kosongkan dulu, kita sterilkan dulu sekolahnya. Oke, kita kembali lagi, kita jadwalkan hari Senin, terus pembelajaran kedua hari Rabu, hari Selasa itu tetap anak-anak daring. Ya, tetap belajar tapi anak-anak daring. Kita daring 3 hari, tatap muka 3 hari. Tatap mukanya itu Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, nanti untuk jelasnya nanti akan dikirim sama untuk jadwal siapa nama-namanya. Nanti wali kelasnya akan men-share di grup masing-masing kelas. Untuk jadwalnya juga nama-namanya siapa, nanti ditunggu aja. Oke.
Nah, udah Ibu ya? Udah jelas untuk penjelasannya. Bisa yang lanjutkan lagi? Nah, di sini untuk kegiatan tidak ada istirahat Ibu Bapak ya, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tidak ada bermain. Nah, untuk sementara Niki, terus untuk kelas dimulai, tatap muka terbatas selesai, siswa meninggalkan kelas, tolong menjaga jarak dengan teman, nanti akan diatur oleh Satgas COVID-nya. Nah, ini untuk Satgas COVID biasa kita dapat informasi dari pihak dinas. Ini kita sama melibatkan orang tua murid. Mungkin orang tua murid yang maaf ini sebelumnya Ibu ya, yang tidak bekerja atau tidak ada kesibukan, bisa kita join dengan sekolah. Kami melibatkan orang tua murid. Seperti untuk anak orang tua murid, barcode aplikasi yang sudah disediakan. Terus ada tugas untuk mengecek suhu badan dan untuk facial ya, membagikan facial. Mungkin hanya itu aja tugasnya untuk melibatkan. Nanti kami akan buatkan seandainya ada yang setuju, mohon nanti di chat dengan Bu gurunya, Bu Guru Ayu boleh, Bu Guru Ratna boleh, Tamat Tian juga boleh. Siapa kita membutuhkan cuma berapa orang ya? 3 orang aja ya? 3 orang aja. Kalau mungkin ada yang sekarang, mungkin ada yang ingin membantu. Mungkin yang ada sesi kita ganti ya, kita bagi ya. Untuk sesi pertama mungkin ada satgasnya ini, untuk sesi pertama, untuk orang tuanya, untuk yang sesi kedua, orang tua murid yang untuk sesi kedua. Itu mungkin ya. Ya Bu, baiknya seperti itu aja. Gitu ya. Mungkin Ya, baiknya seperti itu aja. Mungkin untuk sesi kedua, sesi kedua kita belum nyebutkan ya. Kan libatkan orang tua masing-masing siswa aja Bu pas sesinya itu. Oh ya, ini sekarang kan persetujuan dari orang tua muridnya, mungkin ada yang takutnya ada kesibukan. Kita cuma membutuhkan yang sesi kedua 2 orang, sesi pertama 2 orang, yang sesi kedua juga 2 orang. Kan ada 5 orang tua siswa tuh, pasti siapa aja yang bersedia pas itu mungkin bisa dilibatkan. Itu aja Bu. Ya nanti kan di-share ya untuk muridnya, mungkin sama jadwalnya sama Bu Guru. Terus untuk sesi untuk gininya jadi Satgas COVID-nya melibatkan orang tua, nanti akan di grup per kelas saja ya Bu Guru ya. Mungkin sampai di sana ada yang ditanyakan lagi. Untuk face shield-nya nggak bisa dari rumah aja Bu ya. Hanya menghindari face shield yang